Sebelum hari akhir itu teman-teman, ada yang disebut asyaratus sa'ah. Nah, di dalam Al-Quran dan Sunnah, Nabi menyebut akhir zaman ataupun kiamat dengan sebutan beragam. Kadang disebut as-sa'ah. Sa'ah dalam artian waktu. Juga berarti al-qiyamah, berdirinya suatu kejadian. Juga disebut dengan al-waqi'ah, kejadian besar. Untuk masuk ke arah sana, kita menemukan hadis-hadis yang beragam dan Nabi SAW menyampaikannya dalam waktu-waktu tertentu. Sahabat-sahabat meriwayatkan lalu dikumpulkan oleh para ahli hadis. Kemudian ulama kita di zaman sekarang membaginya. Akhir zaman itu teman-teman, ada tanda-tanda yang disebut asyarat sughra, tanda-tanda kecil daripada hari kiamat. Dan yang kedua, ada tanda yang wusta, kejadiannya di pertengahan setelah melewati masa yang kecil-kecil, tanda yang kecil-kecil. Tanda kecil ini ditandai dengan diutusnya baginda Nabi, wafatnya beliau, terjadinya pembunuhan terhadap ahlul bait beliau, terjadinya huru-hara di berbagai negeri di tanah Arab dan segala macam. Nanti ada lagi setelah itu wusta, setelah wusta baru kubra. Wusta berarti pertengahan, kubra berarti tanda-tanda besar yang kemudian disebutkan dalam hadis Muslim. Ada 10 tanda besar sebelum kiamat terjadi. Lalu kita sekarang berada di mana teman-teman? Ini bukan untuk menakuti, tapi untuk basyiran wa nadhira. Sekarang kita tugasnya adalah nadhir, mewarisi tugas kenabian, yaitu memberikan peringatan agar umat warning, agar kita ketika kajian akhir zaman tertata, tidak terjebak kepada hal-hal yang bersifat halu, mencocok logika. Kita sangat berterima kasih kepada para asatiz, para dai yang telah mengingatkan umat mengenai pentingnya akhir zaman. Cuma apabila kajian ini tidak ada arahnya, tidak mengikuti kaidah-kaidah Ahlus Sunnah, yang terjadi nanti adalah cocok logi, tidak sabaran, lalu kemudian sangat mudah untuk diracuni agar terjebak kepada hal-hal yang justru menambah fitnah, menambah kekacauan. Akan banyak orang yang tidak sabar lagi dengan kejadian-kejadian masa ini. Teman-teman yang mulakan Allah, sahabat-sahabat dimanapun berada, Nabi SAW menyebutkan banyak sekali. Dan ternyata kita berada di akhir bagian pertengahan. Dan ini bukan pendapat saya pribadi, ini pendapat banyak ulama, salah satunya Al-Habib Abu Bakar Al-Adni, begitu juga Al-Habib Umar bin Hafiz, begitu juga masyaikh-masyaikh kita di negeri ini ataupun di Timur Tengah sana, banyak yang sudah mengatakan ini. Syekh Al-Adni, Al-Habib Al-Adni terkenal dengan fikih yang disebut fikih tahawulat. Beliau pun mengungkapkan hal yang sama. Apa tandanya? Tandanya adalah ada kejadian yang sifatnya global dan itu menggoncangkan dunia, yang di dalam hadis diabadikan dengan sebutan jawrah. Teman-teman, akhir daripada tanda-tanda yang pertengahan ini adalah awal dari kemunculnya fitnatud dajjal dan juga awal dari kemunculnya
kemunculan dari Hadiyul Mahdi, hidayahnya Mahdi. Maka kita tidak akan putus asa juga, kita ada harapan. Maka ketika ini terjadi, ini ada harapan. Apa kata Nabi SAW? Allah akan mengutus Al-Imam Al-Mahdi yang akan membawa keadilan setelah muliat al-ardu jawra, setelah bumi dipenuhi dengan kezaliman. Jawra itu lebih daripada zulma. Jawra ini barangkali bisa juga diartikan konspirasi global atau apapun. Coba renungkan teman-teman dimakan Allah, kita tidak usah benci satu negara. Kita juga tidak usah kemudian menuduh satu negara. Coba lihat negara-negara yang dulu menyebut dirinya adikuasa, paling maju. Ternyata mereka mempunyai hutang yang sangat banyak sekali. Dan mereka negara-negara termaju di dunia adalah negara paling banyak hutangnya di dunia. Meskipun mereka menghutangi negara-negara berkembang seperti kita, tapi pertanyaannya, jika negara seperti Amerika, seperti China, seperti Inggris, seperti negara-negara yang lain, Jerman, Prancis, berhutang, lalu siapa yang menghutanginya? Siapa sumber semua ini? Ini pertanyaan besar kita. Berarti memang ada di luar gerakan negara-negara bagian yang kemudian mereka campur tangan di situ. Namun lagi-lagi karena teori konspirasi ini banyak zon dan wahamnya, banyak asumsinya, kita menghindari itu. Kita jalani aja, dan kita harus menemukan Hadiyul Mahdi, jejak-jejak, tanda-tanda kemunculan hidayah nur Imam akhir zaman, Al-Imam Al-Mahdi, yang di dalam hadis Nabi, terutama Imam Abu Daud meriwayatkannya sampai 9 riwayat, dan hadisnya dapat dikatakan saling menguatkan satu sama lainnya. Teman-teman yang melakukan Allah, apabila ini adalah masa jawra, apa arti jawr? Kezaliman yang merata di muka bumi, maka kabar buruknya ini disebut fitnatul dajjal. Ini adalah awal dari kekacauan yang disebarkan oleh Dajjal. Apa arti Dajjal? Dajjal adalah sosok yang pembohong. Baiknya adalah buruk, buruknya adalah baik. Benarnya adalah dusta, dustanya adalah benar. Sehingga kita bingung mana yang benar, mana yang tidak benar. Kecuali Allah memberikan hidayah ke dalam kalbu, orangnya tidak akan terjebak kepada hoax. Namun teman-teman, ada sosok lain, yaitu kemunculan Al-Imam Al-Mahdi. Al-Mahdi artinya orang yang diberi hidayah, yang di-guidance oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika fitnatul Dajjal sudah mulai merajalela, memenuhi bumi, coba lihat hari ini teman-teman. Meskipun kita tidak mengikuti teori konspirasi global, tapi coba lihat, apakah ada satu negara sekarang yang tidak terdampak oleh virus yang kita sebut COVID? Tentu tidak ada. Bolehlah kita katakan, silakan ahli ekonomi berbicara sisi ekonomi, ahli kesehatan berbicara kesehatan, ahli kimia berbicara versi kimia. Kenapa kami tidak boleh berbicara versi kami? Kita juga berbicara versi yang diriwayatkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan ini bukan untuk diadu-adu, tapi ini untuk saling melengkapi.
Karena ilmu pada dasarnya dari Allah Subhanahu wa taala, semuanya bersumber darinya, tinggal kita menemukan clue-clue kebenaran yang ada di dalamnya. Nah, kami menyebut bahwa inilah masa yang disebut dalam hadis Nabi, muliat al-ardu jawra. Ketika bumi dunia ini diliputi oleh jaur, kezaliman global, kezaliman yang di sana ada ketidakpastian, sehingga baru setahun lebih sedikit, mungkin setahun setengah, kita sudah melewati masa pandemi yang tadinya tegang sekali, sekarang mulai tegang kembali. Masjid-masjid mulai ditutup, bahkan gereja-gereja ditutup, semua rumah ibadah ditutup. Jadi saya juga ingin mengatakan kepada teman-teman yang seiman, ya, jangan kemudian terjebak mengatakan, oh ini konspirasi menutup masjid. Tidak, semua rumah ibadah ditutup, semua kantor ditutup. Apakah ada konspirasi penutupan kantor? Tidak, teman-teman, mari berpikir jernih. Ini masalah bersama, bukan masalah satu agama. Karena Dajjal itu musuh semua agama. Dajjal itu musuh semua manusia yang percaya kepada Sang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Dia nanti akan mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Sahabat-sahabat rekan Allah, kabar buruknya itu bahwa kita di ambang akhir dari tanda asyratis sa'ah al-wusta, tanda-tanda akhir zaman, pertengahan. Nabi SAW memberikan isyarat